Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Alhamdulillah ya kita berjumpa di mata kuliah kita begitu seperti itu di mata kuliah eh, apa pengolahan sinyal digital. Kita akan mulai ya perkuliahan hari ini. Bagi yang tidak hadir akan kita berikan akses juga ke rekamannya begitu ya seperti itu. Oke, eh, baik mungkin sudah mulai banyak ya 30 lebih ini sambil bertahap masuk. Tidak apa-apa, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Ini pertemuan pertama ya, kuliah sinyal processing. Jadi di pertemuan ini, oke, ini apa namanya CV ya, profil saya. Eh, apa namanya bidang saya ke arah telekomunikasi, antena RF ya. Bisa dikontak lewat WA atau lewat email, silakan. Eh, atau bagi yang mau meneruskan ke Jepang juga silahkan ya. Eh, saya mungkin pernah berbagi sedikit tips sama ada mahasiswa dari perwakilan begitu. Oke, konten yang akan diberikan di mata kuliah ini adalah yang pertama adalah introduction ya. Jadi hari ini adalah introduction, tapi mungkin introduction-nya agak agak banyak begitu ya. Di sini dia tidak hanya sekedar introduction, tapi juga kita akan memperlihatkan penilaian gitu ya. Mata kuliahnya dari time domain representation sinyal gitu ya, seperti itu. Jadi bagaimana sebuah sinyal itu diolah begitu kan, Fourier itu bagaimana sebuah sinyal dilihat dari frekuensi domain ya. Di sini ada frekuensi domain. Eh, frekuensi domain itu seperti apa? Jadi sumbu X-nya adalah frekuensi begitu seperti itu. Saudara seterusnya, sumbu ininya adalah magnitud. Kemudian application-nya apa, kemudian masuk ke dalam communication system, kemudian ke arah kompleks eksponensial, dan masuk ke arah Z transform, mungkin ini setelah UTS ya, transformasi Z ya, kemudian filter dan equalizer, dan terakhir adalah aplikasi. Nah, urutan urutan dari presentasi perkuliahan kita itu terdiri dari beberapa ya, absensi, tugas, kuis, mid-test, sama 30%, kemudian final. Final ini berisi dari presentasi paper ya. Jadi nanti saya akan memberikan beberapa paper begitu untuk Anda baca dan Anda presentasikan ulang sesuai dengan pemahamannya. Jadi bukan bikin makalah, jadi makalahnya sudah ready begitu. Jadi kita langsung belajar dari source yang paling yang paling baru begitu ya, yaitu dari jurnal. Nah, dari sana jadi kita bisa tahu pengetahuan di luar udah sampai mana dan seterusnya. Ini seperti ini, ada yang di komen? Absensi nggak usah ya? Masuk nggak absensi? Halo? Komen dong. Absensi nggak usah? Masuk ke assignment ya? Oh, kalau Boleh, nggak, Pak. oke. Ini berarti 10%. Seperti ini. Assignment-nya hanya sedikit kok. Yes. Nah, kira-kira seperti itu. Baik, kita akan lanjutkan ke kuliah kita. Sinyal, nah sesuai dengan mata kuliahnya ya, pengolahan sinyal digital, begitu kan, atau mungkin pengolahan sinyal, lebih tepatnya sih sebenarnya tidak harus digital ya. Nah, sinyal itu definisinya apa? Sinyal itu didefinisikan sebagai function ya, sebuah fungsi ya. Jadi dia itu adalah sebuah fungsi gitu kan. Nah, eh, dia bisa jadi satu atau lebih variabel yang mengandung informasi. Nah, kata kuncinya. Jadi sinyal adalah sebuah
sebuah besaran begitu ya yang mengandung dari informasi yang merupakan fenomena fenomena fisika. Jadi dia apa yang paling penting adalah sebuah informasi begitu seperti itu. Kayak misalkan kalau misalkan apa namanya di dalam gelombang listrik begitu ya seperti ini dalam kalau merah nggak enak ya berarti jadi biru deh. Nah dalam sebuah dalam sebuah perangkat elektrik begitu. Nah di sini kan ada sinusoidal seperti ini ya. Di sini akan ada frekuensi 50 Hz gitu kan. Kalau Anda ukur gitu ya frekuensi VLN, kemudian di sini ada tegangannya berapa begitu kan. Ini adalah time second. Nah ini bukan sinyal. Kenapa? Karena tidak ada informasi. Tidak ada informasi. Jadi yang paling penting dari sebuah sinyal adalah informasinya, begitu ya. Jadi bentuknya apapun, kalau ada gelombang, gelombang laut dia adalah gelombang memang, cuma dia bukan informasi, gitu kan. Kayak suara saya walaupun audio, tapi karena ada informasinya maka dia adalah sinyal, begitu. Nah, kemudian sistem itu apa? Nah, sistem didefinisikan sebagai sebuah entitas yang memanipulasi. Nah, memanipulasi artinya memproses satu atau lebih dari sinyal untuk menghasilkan sinyal-sinyal yang baru, begitu kan? Seperti itu. Gitu. Jadi misalkan sebuah kendali begitu ya, sebuah kendali motornya kepanasan, maka dia otomatis shutdown begitu kan. Nah, itu adalah sistem gitu ya. Jadi sedemikian rupa kalau ada sebuah input, maka misalkan inputnya adalah tubik gitu ya, terlalu panas begitu kan. Maka apa? Misalkan di sini shutdown gitu kan. Misalkan jadi shutdown. Nah, jadi ini adalah sinyal-sinyal yang dihasilkan dari sebuah sistem. Seperti itu. Nah, pada prinsipnya beberapa spesifik sistem yang akan kita temui gitu ya. Jadi ini sebenarnya lebar cakupannya, yaitu pada sistem telekomunikasi begitu ya. Di sana akan ada modulator, akan ada kanal begitu kan, akan ada kanal dan ada demodulator. Nah, ini dia menghasilkan sebuah sinyal gitu. Oke, modulasi terdiri dari beberapa tahapan gitu ya, akan ada sampling, quantizing dan coding. Di sana dia fokus terhadap pada sisi transmitter atau pengirim gitu kan. Jadi ini adalah pengolahan sinyal, ini adalah sistem-sistemnya gitu ya. Ini adalah sistem transmitter, kemudian channel dan ada receiver. Jadi sebenarnya elektro itu kebagi menjadi beberapa sub paling penting ya sebenarnya tuh ya. Jadi sinyalnya bisa dikirim gitu kan, ditransmit gitu kan, transmit, transmit atau bisa juga di storage ya buat disimpan. Jadi sinyal elektriknya apakah dia ditransmit? Kalau transmit berarti dia ada informasinya, atau di storage atau dia powernya saja begitu kan. Kan tidak mungkin kita nyimpan data di power bank gitu kan. Walaupun sama-sama kotak begitu ya, tapi di power bank itu dia yang tersimpan hanya power begitu kan. Makanya ketika menyimpan data itu dilakukan jadi USB atau hard disk eksternal atau SSD dan seterusnya seperti itu. Nah, ini dalam hal komunikasi ini terdiri dari beberapa ini ya sub ya, di antaranya adalah broadcasting dan point to point communication. Nah, ini contoh Pathfinder ya di Mars gitu ya, seperti itu. Dan ini sinyalnya adalah sinyal yang dikirimkan gitu kan. Nah, ini sinyalnya ini antenanya yang ini ya. Kalau Anda nanti misalkan ngambil jurusan telekomunikasi, kita akan belajar antena begitu kan. Antena itu bagaimana sih gitu kan, dikombinasikan mungkin dengan machine learning dan seterusnya. Jadi bisa dipelajari. Nah, kemudian kalau pada kontrol sistem gitu kan, dia pasti ada sinyal input begitu ya, ada sinyal input gitu. Nah, kemudian dia pasti akan ada kontrolernya gitu kan, pengatur sama plan-nya itu apa begitu. Plan-nya itu ya benda yang akan diatur gitu ya, seperti itu apakah dia misalkan
apa namanya, sebuah ruangan atau sebuah tabung gas dan seterusnya. Nah, ketika ada sebuah output, dia akan ada feedback, ada sensor terbaca, apa namanya, oh ini kelebihan, maka akan ada feedback, maka misalkan palapnya ditutup dan seterusnya. Begitu, itu dia dari sisi sensor. Nah, di sini akan ada input dan akan ada output, begitu ya, seperti itu. Outputnya biasanya dinamakan dengan XT, inputnya dinamakan dengan XT, begitu ya, seperti itu, dan outputnya dinamakan dengan YT, seperti itu. Oke, kemudian suara saya masih terdengar ya? Masih Bapak. Oke, terima kasih. Nah, di sana akan ada closed loop gitu kan, atau ada juga sistem pada sebuah sistem kendali gitu ya. Dia ada single input dan single output atau multiple output input, multiple output gitu ya. Nah, ini contoh-contoh sistem ya sebenarnya ya, sistem yang sangat kompleks tapi kita bisa bisa apa bisa permudah sebenarnya ya, begitu ya. Ini contohnya sistem MEMS gitu ya, di mana dia ada vibrasi, ada vibrasi, maka akan ada akan ada suspensi begitu kan. Dia akan ter apa ter, ter terkoreksi untuk menjadi sebuah besaran yang lain begitu, seperti itu. Nah, ini untuk apa namanya STM ya, semacam imaging ya, imaging menggunakan elektron ya, surface elektron M itu eh, seperti imaging lah ya, seperti itu ya. Nah, dari sebuah sinyal analog device ya. Oke, kemudian yang selanjutnya, sinyal yang selanjutnya adalah remote sensing. Itu kan, remote sensing jadi jarak jauh ciri khasnya. Kalau tadi telekomunikasi, kemudian ke kendali, ada juga yang remote sensing begitu ya. Remote sensing didefinisikan sebagai proses mendapatkan informasi gitu ya, about the informasi dari sebuah objek without gitu ya. Nah, ini without being physical contact. Jadi dia ada jadi dia terambil informasinya tanpa harus kontak langsung dengan si device yang jadi targetnya begitu ya, seperti itu. Dia di sana bisa dengan radar begitu ya, bisa dengan sinyal inframerah atau sinyal dengan visible sensor, X-ray gitu. Kalau visible sensor mungkin yang dipakai Tesla ya, ini ya, mereka pakainya visible sensor pakai kamera. Kemudian atau juga ada sintetik aperture radar. Tentu saja ini akan menghasilkan resolusinya tinggi banget begitu ya, resolusinya tinggi. Nah, dari sana kita bisa juga mengolahnya begitu ya, pakai pengolahan sinyal digital. Nah, ini contohnya gambar gunung begitu ya. Kan tidak mungkin kita datang ke sana suhunya berapa, diukur pakai termometer berbahaya begitu ya. Itu gunanya jadi menderivat misalkan di sini temperatur gitu kan. Kemudian menderivat misalkan humidity-nya gitu kan. Humidity, kemudian prediction landscape-nya ya, landscape-nya dan seterusnya. Nah, ini dapat dilakukan dengan dengan remote sensing begitu ya. Jadi remote sensing. Jadi dia sensing ya. Jadi tidak perlu datang ke objeknya begitu ya, tidak perlu datang ke objek. Tidak perlu datang ke objek. Nah, contoh yang selanjutnya adalah biomedical imaging. Biomedical di sini contohnya adalah synaptics ya, neuron ya. Neuron di sini bagaimana sebuah sinyal itu di apa dihubungkan dan diolah begitu ya, karena dia makhluk hidup maka pakainya adalah sinaptik gitu, seperti itu. Nah, kalau misalkan di mesin ya mungkin sudah ada neural network dan seterusnya ya, pakai machine learning atau deep learning. Selanjutnya dari sisi biomedik juga kita bisa menggunakan elektrokardiogram atau elektrosefalogram gitu ya, seperti itu. Jadi sinyal-sinyal ini bisa didefinisikan, oh ternyata sinyal ini ada peaknya berapa dan seterusnya, oh ini peaknya di sini begitu kan, ini peaknya berapa begitu. Jadi bisa diolah begitu ya, seperti itu. Itu
yang apa yang jadi penelitian menarik juga dari sisi elektronnya ya, biomedis. Kemudian kalau dari sisi instrumen yang lain, contohnya adalah alat bantu pendengaran begitu ya. Kita bisa bisa mendengar bass stiff region, apa itu flexible region, gitu ya, seperti itu. Nah, pendengaran manusia gitu ya. Jadi telinga ya, telinga, telinga itu berapa? Telinga itu 20 sampai 20 kilohertz gitu ya. Nah, kalau voice gitu kan, voice itu berapa? 300 sampai 3.400 gitu ya hertz. Jadi ternyata suara manusia itu hanya 300 sampai 3.400 hertz. Sementara telinganya lebih lebih lebar begitu ya. Kalau saya gambarkan sebuah spektrum frekuensi gitu ya. Misalkan di sini adalah 20 sampai 20 ribu gitu. 20 sampai 20 K. Nah, di sini 300 ya berarti di daerah sinilah. Nah, ini sempit ya. Jadi kita hanya apa dikasih bandwidth untuk berbicara itu hanya terbatas. Tapi telinga bisa mendengar di frekuensi yang lain begitu yang lebih tinggi. Oke, kemudian masuk lagi ke dalam apa? Nah, klasifikasi dari sinyal. Bagusan mana? Sinyal digital atau sinyal analog begitu ya? Bagusan mana sih? Ada yang tahu? Pada diem nih. Saya tanya Tergantung ya. aplikasinya ya Pak. Oh, tergantung. Contohnya gimana? Contohnya kalau misalkan dari televisi ya Pak, kalau misalkan Hmm. menggunakan, kan kita udah peralihan dari analog ke digital ya Pak. Kalau analog tuh Hmm. uh, lebih banyak noise-nya kayak semut-semut gitu Pak. Dan Ya. sedangkan digital itu lebih halus karena kalau analog kan nilainya itu secara kontinu ya Pak. Uh, di setiap bagian tuh ada nilainya. Sedangkan kalau digital tuh cuman satu atau nol di setiap bagiannya. Iya. Jadi Oke. bisa lebih Terima halus. kasih. Jadi bagusan digital kalau begitu. Untuk di bagian salah satu contohnya di TV itu memang digital, namun mungkin di aplikasi Kapan lain analog masih uh, bisa ya kapan analog dinilai lebih lebih. bagus ya? Jadi memang kecenderungannya sekarang ke arah digital begitu ya. Jadi baik sistem komunikasi atau apapun semuanya direkod bahkan dimasukkan ke dalam cloud gitu ya, cloud ke awan begitu ya. Nah, analog masih ada nggak? Oh masih gitu ya. Jadi contohnya adalah Heavy Talkie dan seterusnya. Ketika bandwidthnya adalah kecil gitu kan, bandwidth bukan bandwidth yang rendah, maka tentu saja kalau digital bandwidth-nya lebih tinggi ya, bandwidth lebih tinggi, maka sinyal lebih bagus dan seterusnya atau bisa disimpan. Analog itu nggak bisa disimpan ya. Jadi apa namanya yang kita simpan adalah sinyal digital begitu seperti itu. Nah, analog itu nggak bisa disimpan begitu seperti itu. Listrik PLN juga nggak bisa disimpan. Kenapa? Ya karena di analog. Ketika dibangkitkan sekarang di pembangkit nih, kita kan lagi menggunakan listriknya ya. Nah, apa namanya? Eh, maka 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 itu harus langsung digunakan begitu ya seperti itu. Jadi dia dia almost real time lah ya, almost real time karena kan kecepatan cahaya begitu ya. Nah, termasuk misalkan suara manusia dan seterusnya itu tidak bisa disimpan kecuali kalau kita record dan kita rubah dulu jadi digital gitu ya. Nah, jadi makanya dari pengolahan sinyal, jadi lebih cocok memang mata kuliahnya pengolahan sinyal ya, tapi karena banyak aplikasi yang digital, maka fokusnya adalah ke komunikasi digital. Kenapa? Karena dia fleksibel, fleksibel dan repeatable, jadi bisa diulang. Fleksibel itu maksudnya apa? Fleksibel itu maksudnya bisa di apa namanya? Bisa di eh, bisa diolah gitu ya, diolah, disimpan, dikompres gitu ya. Satu, dua, ya dikompres gitu kan. Atau di empat apa di enkripsi ya. Atau diulang gitu kan. Kalau di sini disebutkan nomor 5 diulang. Gitu ya, seperti itu. Nah, bisa dikompres, disimpan, ya diolah maksudnya dikombinasikan dengan sinyal yang lain. Kalau disimpan misalkan di
di hard disk, kalau dikompres misalkan jadi lebih kecil, atau dienkripsi untuk keamanan, atau diulang ya bisa dibangkitkan kembali dengan yang sama gitu ya. Sinyal ada dua buah. Yang pertama adalah sinyal continuous begitu ya, dan sinyal discrete. Nah, ini dia. Jadi bukan masuk dulu ke digital sama analog gitu ya. Nah, dua-duanya continuous. Jadi pembagian sinyal paling utama adalah sinyal continuous dan sinyal discrete. Biasanya continuous lambangnya seperti ini nih. Boxnya adalah box kurawal begini. Kalau discrete lambangnya adalah kurungnya siku gitu kan, X, XN dan seterusnya. Tapi kalau continuous lambangnya biasanya XP. Gitu. Kurungnya kurung ini ya, kurung kurva ya gitu. Nah, sinyal analog, sinyal digital adanya di mana sih sebenarnya? Jadi kalau tadi ada continuous gitu kan, ada discrete ya, ada discrete gitu ya. Nah, versus gitu kan. Nah, sinyal discrete itu yang mana? Ini udah sinyal discrete. Gitu ya. Bentuknya seperti ini. Gitu. Nah, di dalam continuous bisanya akan ada analog, akan ada digital. Nah, tapi untuk untuk merubah sinyal continuous jadi digital begitu ya, maka harus melewati proses namanya diskretisasi gitu ya, ada proses sampling. Nah, ini dia. Masuk ke sini baru bisa jadi sinyal digital begitu. Oke, kalau kita lihat kalau kita lihat ini adalah contoh sinyal continuous begitu ya. Sinyal continuous seperti ini, dia random gitu ya, angkanya random gitu kan, dan ada di semua nilai gitu kan, ada di semua nilai T. Nah, kalau ini adanya hanya nilai T tertentu saja begitu ya. Jadi dia adanya di sini gitu kan. Di saat-saat nilai N-nya bulat 1, 2 gitu ya, 3 dan seterusnya. Antara 2 dan 3 nilainya nggak ada gitu kan. Antara 2 dan 3 itu ya bukan 0 tapi ya tidak ada gitu ya. Tidak ada nilai seperti itu. Nanti gimana caranya dari discrete ke digital? Nanti kita ada di pertemuan tersendiri ya. Cuma ini adalah pembagian paling utama, continuous signal sama discrete signal. Begitu. Oke. Nah, ini dia. Tadi saya bedakan bahwa continuous signal gitu ya, ada continuous gitu kan, ada discrete ya, discrete. Nah, versus. Nah, di sini analog ada digital, di sini akan ada analog gitu ya, akan ada analog dan digital. Kalau ini ya tetap sinyal discrete ya. Gitu ya. Analog ya seperti yang tadi. Gitu kan. Angkanya bebas. Nah, kalau digital mungkin dia continuous terus gitu kan, 1 0 gitu kan. Nah, seterusnya. Sekatnya 1 1 1 0 1 dan seterusnya. Ya, ini adalah digital. Nah, discrete itu adanya di sini. Seperti ini. Dia adalah sinyal discrete ya. Jadi kita bisa membedakan mana sebuah sinyal continuous, mana sebuah sinyal discrete begitu. Kira-kira seperti itu. Nah, selain dari continuous dan discrete, juga ada namanya even sama odd signal gitu ya, even sama odd. Ini hanya penamaan doang gitu kan, even tuh genap gitu ya, odd itu ganjil gitu kan, fungsi ganjil dan fungsi genap begitu kan. Even sinyal X min T sama dengan XT. Jadi sinyalnya gimana? X min T misalkan di sini minus 1. Di sini 1, begitu kan? Maka dia adalah fungsinya seperti ini. Nah, ini contohnya adalah seperti ini. Kenapa ada garis satu? Ini start dulu. Nah, ini adalah fungsi sinyal dari apa? Dari even gitu kan? Even. Mana? Nah, seperti ini. Jadi apa? X min T berarti kan X saat minus 1 gitu kan, sama dengan X pada saat 1 kan begitu ya, seperti itu. Maka dia fungsinya sama angkanya. Misalkan di sini adalah angkanya ke 6 dan seterusnya. Dia seperti bilangan yang absolutkan gitu kan. Kalau sinyal odd kebalikannya begitu ya, seperti itu.
sinyal out seperti apa. Nah, ketika dia di min 1, ini 1, dia sudah di bawah grafiknya. Nah, ini dia. Begitu. Ini adalah sinyal on ya, on sinyal. Seperti itu. Di sini suku X, di sini suku X gitu ya, di sini suku Y. Nah, ini sinyal event kadang dinamakan simetrik terhadap vertical axis gitu kan. Jadi vertical axis yang mana? Simetris terhadap sumbu sumbu Y gitu kan. Kalau ini simetris terhadap origin terhadap titik 0,0 begitu ya, seperti itu. Ini adalah ini adalah sebuah sinyal-sinyal yang event dan on begitu ya. Kemudian saya lanjutkan. Nah, event dan odd itu bisa juga dikalkulasikan dan seterusnya ya. Jadi dia sinyalnya tidak harus sinyal digital. Cuma kita akan pakai selanjutnya bagaimana sebuah sinyal itu dioperasikan. Ini contoh sin sama cos ya. Untuk event dan odd. Nah, selanjutnya setelah event dan odd ada juga sinyal konjugasi gitu ya. Ini jenis sinyal selanjutnya adalah sinyal konjugat gitu kan. Konjugat adalah lambangnya biasanya tanda bintang ya. Tanda bintang seperti ini. Jadi kalau ada sebuah sinyal Z sama dengan 3 plus 2 plus J, maka Z konjugasinya adalah lawannya 3 min J. Jadi plus minusnya ya, misalkan kalau di sini misalkan A sama dengan minus 2 ditambah 4J gitu ya, maka ini Z-nya berapa? Ada yang tahu? Izin menjawab Pak, -2 -4. Minus 2 minus 4J gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau terakhir adalah C sama dengan 50 gitu ya, seperti itu. J C sama D sama dengan 60. Ini C konjugat sama D konjugatnya apa ya? Bisa menjawab Pak. Mm-hmm. Kalau yang C minus 50J. Hah? Berapa? Minus? 50J. 50J, oke. Terus yang ini? 60. 60, ya betul ya. Nah, jadi apa? Kalau konjugat itu yang diganti adalah sinyal apa? Yang diganti adalah sinyal kompleksnya ya. Maaf, bukan kompleks, maksudnya imajiner ya, imajinarisnya saja. Imaginary saja. Jadi sinyal itu konjugat ada dua begitu ya. Jadi ada sinyal real begitu kan, real itu yang depan gitu kan, ini adalah real RE namanya, kalau yang ini adalah IM imaginer ya, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, periodik sinyal. Nah, ini dia masuk. Kalau tadi kita sudah bahas mengenai even odd, kemudian kita sudah bahas konjugat, sinyal selanjutnya adalah apa? Sinyal selanjutnya, kenapa mouse-nya hilang? Ya. Sinyal yang selanjutnya adalah sinyal periodik dan non-periodik ya. Periodik dan non-periodik. Periodik itu apa? Ya, periodik dia pasti memiliki apa? Pasti memiliki periode begitu ya. Baik dia sinyal continuous seperti ini begitu kan. Nah, berarti periodenya adalah seperti ini. Di sini akan ada T gitu kan, atau ada frekuensi satu per T, atau dia pun sinyal misalkan sinyal yang analog tapi ada periodenya begitu kan, maka di sini adalah frekuensi gitu. Ini yang periodik begitu kan. Nah, kalau yang non periodik dia hanya sinyal gitu, hanya ada satu gitu. Jadi kalau ada sinyal seperti ini, yes mungkin ini sin gitu ya, cuma karena sendirian dia tidak periodik gitu kan, non periodik. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada terus-menerus, maka dia berulang. Ciri khasnya yang periodik adalah berulang. Nah, kalau ini tidak berulang. Gitu ya, seperti itu. Ini adalah T tegangan ya, biasanya di sini adalah T second. Gitu kan? T second di sini adalah
Gitu. Nah, ini adalah untuk sinyal yang non periodik ya. Ya, ini adalah sinyal non periodik. Oke, lanjut. Nah, ini dia periodik dan non periodik pasti biasanya seperti ini ya. Ini adalah contoh sinyal yang periodik. Jadi dia berulang gitu ya. Dia berulang pada waktu tertentu, berulang lagi dan seterusnya gitu ya. Seperti ini nih. Akan ada periode gitu kan, akan ada tentu saja akan ada frekuensi ya. Nah, ini dia yang kedua adalah non periodik karena walaupun rektangular sama-sama rektangular tapi apa? Tapi sinyalnya hanya sendirian begitu ya. Jadi dia tidak periodik begitu seperti itu. Nah, dari sini ya kita bisa melihat begitu ya bagaimana si sinyal itu direpresentasikan. Bentar, ada yang lagi enggak ya? Nah, kemudian Pak, mungkin nggak sinyal diskrit periodik? Oh ya, mungkin saja begitu ya. Ini contohnya. Oh, ini kalau ini triangular ya. Ini triangular periodik. Nah, kalau yang ini adalah apa ini discrete periodik ya, discrete time square with alternative between 1 dan plus 1 dan min 1. Artinya apa? Dia berulang juga gitu kan, walaupun dia discrete tapi dia berulang pada periode tertentu. Itu seperti itu. Ini ada T. Jadi dia periodik dan periodik juga berlaku pada yang discrete. Oke, yang selanjutnya adalah deterministik. Nah, deterministik itu apa? Bisa ditentukan gitu ya. Deterministik misalkan Y sama dengan 3T plus 2. Ini deterministik. Bisa bahasa sederhananya ada rumus gitu kan. Ada rumus pastinya gitu kan, pasti. Kalau rumus pasti ya ada korelasi lah gitu ya antara nilai T dan nilai Y-nya begitu kan, atau ini X misalkan seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya adalah sinyal random gitu ya. Sinyal random ya dia biasanya noise dan seterusnya. Ini adalah random gitu ya, sinyal random ya. Suara manusia juga sebenarnya sinyal random, semua frekuensinya bisa di apa namanya diprediksi begitu ya, seperti itu. Oke, itu dia energi dan power dari sinyal. Sama ya, pada umumnya energi dan power dari sinyal ya dirumuskan karena kita fokusnya ke arah teknik elektro, maka tegangannya ya seperti rumus power pada umumnya gitu kan, VT kuadrat begitu kan per resistansinya begitu dan seterusnya. Ini adalah representasi dari hubungan antara power dan rasio dan resistivitas dari sebuah sistemnya ya begitu. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian kita juga bisa melihat Kita juga bisa melihat total energinya berapa. Nah, kalau diintegralkan ya. Jadi kalau diintegralkan dari X kuadrat dan seterusnya, kita juga bisa melihat total energi dan total power-nya ya. Jika tahu besaran waktunya begitu. Ini sama ya untuk yang diskrit maka pakainya adalah sigma begitu kan. Tapi untuk yang integral maka pakainya adalah integral ya, pakainya untuk yang continuous time ya. Seperti itu. Oke. Energi dari sinyal itu biasanya ada ya begitu ya, tidak nol sebenarnya karena dia sinyalnya ada gitu. Kalau nggak ada sinyal ya berarti dia zero lah gitu ya, seperti itu. Nah, ini bagian paling penting yang selanjutnya. Tadi kita sudah bahas mengenai jenis-jenis sinyal gitu kan, bagaimana menghitung energinya. Yang selanjutnya adalah Yang selanjutnya adalah operasi. Ini dia ya, basic operasi dari sinyal ini merupakan materi paling penting di part pertemuan hari ini, yaitu kita akan sering pakai nih sebenarnya ada amplitude scaling gitu ya, ada amplitude scaling. Yang keduanya adalah ada addition gitu kan, penjumlahan. Yang ketiga adalah multiplication. Yang keempat adalah diferensiasi dan integrasi gitu ya. Yang kelima sebenarnya nanti ada lagi ada namanya konvolusi gitu ya, di sini ada belum? Ada time scaling, ini contoh-contohnya ya. Nah, ada yang namanya time scaling. Oke, contoh amplitude scaling. Contohnya adalah seperti ini. Amplitude scaling, contohnya ada di apa? Ada di amplitude scaling ya.
Nah, jangan di sini. Kurang. Nah, amplitude scaling. Nah, amplitude scaling contohnya adalah apa? Toa gitu ya, toa masjid itu amplitude scaling itu kalau nambah kencang berarti yang ditingkatkan adalah siapa? Yang ditingkatkan adalah amplitudo gitu ya. Peningkatan power dapat sebanding dengan amplitude. Awalnya seperti ini ya. Awalnya seperti ini, kemudian ketika sudah masuk amplifier begitu kan, diamplifikasi, dirubah dulu ya jadi listrik, kemudian diamplifier, kemudian dikonvert kembali, maka sinyalnya jadi seperti ini. Frekuensinya sama ya, frekuensinya sama, cuma dia ada apa namanya, ada delta amplitude begitu ya, amplitude di sana, makanya namanya amplitude scaling begitu kan. Amplifikasinya mana? Yang ini, yang C. Dia adalah siapa? Dia adalah amplifiernya gitu ya, amplifier. Amplifier itu siapa ya? Dia komponen elektronika ya, dia komponen elektronika, sirkuit begitu. Atau dalam digital mungkin ada juga. Nah, cuma digital tidak amplifier ya. Nah, kemudian di discrete juga bisa begitu kan. Discrete contohnya ya misalkan di sini awalnya 2 begitu ya. Kemudian setelah di amplifier maka jadi tambah tinggi. Ya. Ini contoh di discrete ya. 2 jadi 4 misalkan seperti itu. Ini di sinyal continuous begitu kan, ini saya di discrete. Oke, yang selanjutnya adalah addition, penjumlahan gitu kan. Penjumlahan tuh gimana? Ya penjumlahan sama ya, berarti dia time-nya harus sama, harus sinkron begitu ya. Jadi misalkan seperti ini, kemudian yang satu lagi adalah lurus, tapi dia ada apa namanya, ada potongan seperti ini, jumlahkan begitu ya. Maka tinggal jumlahkan saja begitu kan. Maka hasilnya ini kita lihat di sini, hasilnya tetap di atas begitu kan. Yang ini juga kepotong jadinya, misalkan ini seperti ini, maka ini segini ya, potong thread gitu kan, maka masih ada masih ada sedikit thread kecil ya. Nah, seperti ini. Kira-kira seperti itu. Ini kalau jumlahkan time-nya harus sama, di sini 2, mungkin di sini 2, di sini 3. 1 1 2 3. 1 2 3. Nah, ini misalkan penjumlahannya hasilnya seperti ini. Maka ini contohnya adalah penjumlahan sinyal. Oke. Yang selanjutnya adalah nomor 1 ya. Nomor 2. Nomor 3 adalah apa? Nomor 3 adalah multiplikasi gitu kan. Multiplication gitu kan. Multiplication itu apa? Contohnya adalah modulasi gitu ya. Modulasi. Jadi perkalian dua buah sinyal adalah sebuah modulasi sebenarnya begitu ya. Jadi ada dua buah sinyal yang dikalikan begitu kan, sinyal A, sinyal B begitu kan, sinyal B gitu, maka jadinya sinyal C gitu kan. Ini adalah carrier CT, ini adalah sinyal bukan sinyal, katakanlah message ya, MT, maka di sini juga ST gitu kan. ST sama dengan misalkan perkalian sederhana begitu kan, CT dikalikan kalikan MT gitu kan. Nah, maka hasilnya apa? Sinyalnya tersebut, maka dia dikalikan gitu kan, awalnya sinusoidal gitu ya, seperti ini, rapat begitu kan. Misalkan ini adalah sinyal MT, message, dikalikan dengan sinyal carrier begitu ya. Maaf, di sini ada sinyal carrier dikalikan dengan sinusoidal yang ini ya, frekuensinya lebih rendah. Di sini ada MT begitu kan, maka ketika jadi ST gimana? Ya ST dikalikan saja gitu ya, maka hasil sinyalnya ya dia kayak sinyal termodulasi begitu ya, kecil, maka dia ada besar seperti itu, dan seterusnya. Ini adalah sinyal dari hasil modulasi. Nah, diferensial sama integral ini bisa juga ya. Jadi cuma dia kalau misalkan diaplikasikan, ini jarang sebenarnya dipergunakan, cuma ya sebagai informasi ketika masuk ke dalam komponen pasif ya, kapasitor atau induktor begitu kan, kapasitor atau induktor, maka dia terdiferensiasi atau terintegrasi tergantung sirkuit.
Cuma yang sering digunakan karena dia analog ya biasanya ya. Karena karena kan mata kuliahnya mata kuliah digital, nah ketika sinyal digital masuk kapasitor ya dia kayak DC ya sebenarnya ya. Jadi sinyalnya nggak akan lewat. Jadi sinyal-sinyal diferensial atau integrator lebih banyak bekerja pada frekuensi pada sinyal sinyal analog begitu seperti itu. Nah di digital yang mana Pak yang banyak? Digital yang paling banyak adalah penjumlahan ini ya, dua sama multiplikasi juga banyak. Nanti ada juga time scaling. Nah ini dia. Time scaling itu apa? Apa? Time scaling adalah kompresi gitu ya. Saya yakin Anda pernah merekam suara Anda sendiri gitu ya, di record begitu kan ke mikrofon begitu seperti itu ada voice ya, ada lagu begitu kan di record ke dalam sebuah SSD begitu ya. Nah, tapi ketika di play gitu kan, ketika di play kok jadi lain gitu ya seperti itu. Nah itu adanya time scaling namanya. Jadi time scaling adanya pada sinyal digital sama sinyal analog begitu. Jadi atau contoh lainnya adalah kompresi di WinRAR. Nanti akan ada sub pertemuan tersendiri ya tentang kompresi seperti ini. Bagaimana cara kompresi tekniknya? Kita tahu nggak di sini? Kayaknya sudah ya. Oh ya sudah. Nah kompresi. Nah kalau tadi bedakan time scaling sama kompresi ya. Time scaling gimana tadi? Time scaling adalah dikalikan depannya, dia nambah tinggi. Ini dia di depan C-nya itu di depan, ingat-ingat. Nah, kalau yang ini di dalam, gitu ya, di A-nya itu di dalam. Jadi ada semacam rasio kompresi begitu. Jadi sinyalnya yang awalnya adalah sinyal originalnya seperti ini, gitu kan. Nah, ketika jadi dua begitu ya, maka apa? Maka sinyalnya jadi seperti ini, gitu. Jadi sinyalnya nambah sempit gitu kan. Otomatis secara kalau kita misalkan ya ini ukuran file gitu kan, ketika kita kompresi misalkan di sini adalah 100 mega gitu kan MB, ketika dikompresi separuhnya maka akan jadi 50 mega gitu kan MB. Seperti itu. Maka ini adalah proses hampir 50% begitu ya, seperti itu berkurang. Begitupun kalau misalkan dikompresi yang coba ini angkanya 2 di dalam ya. Berarti saat 2 maka kalau dikompresi kembali jadi XT kembali gitu ya, maka jadi lebih lebar ke sini jatuhnya. Nah, kembali ke sinyal awal. Nah, ini adalah 1, di sini adalah min 1/2. Min 1, maaf. Begitupun kalau diekstraksi. Nah, ini adalah proses ekstraksi namanya. Ini proses kompresi gitu ya. Kompresi, ada juga proses ekspansi. Saya lebih senangnya buatnya ekstraksi. Ekstraksi ya, WinRAR diekstraksi kembali, maka dia nambah lebar gitu ya, seperti itu. Nah ini juga ada seperti ini. Jadi nambah lebar. Biasanya ekstraksi terjadi setelah proses kompresi. Dikompres dulu baru diekstraksi kembali ke awal. Sinyal awal kemudian diperlebar bisa aja sih sebenarnya. Contohnya adalah mungkin Anda punya foto begitu kan, awalnya 300 kali 300 dpi begitu, nah menjadi 600 kali 600 dpi. Nah, itu dia contohnya ekstraksi. Cuma kan secara kualitas foto ya tidak nambah ya, dia hanya menambahkan bit imajiner aja ya, bit tambahan. Kemudian yang selanjutnya adalah sinyal ini biasanya yang dikompresi itu yang mana? Yang dikompresi adalah sinyal yang diskrit biasanya gitu. Kita jarang main digital. Nah, makanya sinyal aslinya seperti ini. Misalkan 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 gitu ya, seperti itu. Ini sinyal asli, ini adalah original. Nah, ketika dikompresi, 2 nih ya, angkanya 2, berarti yang angkanya berapa? Diambil yang hanya angkanya kelipatan 2 di sini, 2, 2, 2. Sinyal 2 tuh jadi angka 1-nya gitu ya. Seperti itu. Nah, ya. Jadi ke sini. Yang tengahnya mana? Hilang gitu kan. Maka some values lost gitu ya. Makanya kenapa ketika Anda merekam suara kita di radio atau di PC gitu ya, di desktop atau di laptop, di handphone dan seterusnya lah. Ketika di play, maka apa?
suaranya beda gitu karena ada value yang hilang gitu kan. Pak mungkin nggak nyimpannya original, mungkin, tapi filenya gede banget gitu kan pasti. Makanya makin gede ekstensi Blu-ray kalau senang nonton ini ya, nonton movie begitu, MKV, Blu-ray, MP4 dan seterusnya. Kan yang paling tinggi yang mungkin sudah 4K dan seterusnya ya. Nah, 16K dan seterusnya itu filenya lebih gede. Jadi maksudnya lebih gede adalah tidak ada filenya itu jadi lebih presisi begitu loh. Angka-angkanya tuh jadi almost mirip dengan original begitu, seperti itu. Jadi tapi komparasinya korbannya adalah ukuran file gitu ya, ukuran file besar seperti itu. Itu dia. Kemudian ada sinyal yang selanjutnya adalah sinyal refleksi ya di pantulkannya. Ini biasanya ada sinyal kalau ada echo dan seterusnya. Oke, ternyata slide terakhir ya, nggak begitu lama kuliah hari ini. Nah, ini contohnya sinyalnya seperti ini. Oke, perhatikan saya ambil ya, perhatikan. Ini originalnya sinyalnya seperti ini. Sinyalnya random lah, misalkan seperti ini. Ini sinyalnya sinyal diskrit ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Misalkan amplitudenya adalah amplitudenya adalah di sini 1, di sini 2, di sini 1, 1, 2, 2, 3, 1 lah. Kira-kira seperti itu. Ini adalah sinyal original. Oke, perhatikan. Ini sinyal aslinya mungkin voice-nya yang direkam seperti ini, agak-agak tinggi naik gitu kan, turun lagi, naik lagi, naik, turun. Inilah sinyal aslinya. Kemudian nanti dikonversi begitu kan, nanti prosesnya nanti saya jelaskan tidak di pertemuan hari ini ya, bagaimana mengkonversi sinyal analog voice ke dalam sebuah sinyal digital. Kenapa harus digital? Karena dia bisa disimpan. Nah, dari original ini analog gitu kan, analog dari analog menjadi ini adalah sinyal original analog, kemudian menjadi menjadi sinyal diskrit. Sinyal diskrit. Nah, kemudian kita kompresi. Ini adalah saya anggap XN gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau saya pengen rubah jadi X2N, maka yang diambil hanya ada di angka-angka ini aja. 2, 4, 6, 8 begitu ya, seperti itu. Maka sinyalnya jadi seperti apa? Kita lihat sinyalnya jadi seperti ini gitu ya. Nah, berarti angkanya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Di angka 1 jadinya berapa? 2. Ambil angka yang dibuletin ya. Nah, di angka 4, di angka 2 angkanya berapa? 1. Ini di angka 3 jadinya 2. Gitu kan? Di angka 4 jadinya 1. Ini dia. Nah, ini adalah proses kompresi gitu ya. Ini proses recording nih. Jadi kompresi Pak kapan sih jadi angka 2, kapan jadi angka 3? Itu ditentukan oleh programnya ya. Programnya apa? Anda pakainya recordernya apa begitu seperti itu. VLC dan seterusnya ya. Macam-macam. Angka di 1 berapa? Angka di 1 adalah 2. Angka di 2 berapa? Coba lihat 4. Ini adalah 1. Angka di 3 adalah 2. Angka di 4 adalah 1. Ini adalah sinyal hasil kompresi yang disimpan di HDD ya. HDD. Tentu saja nanti nyimpannya bentuknya digital ya. Nanti saya ajari konversinya. Cuma ini saya pengen ngasih tahu aja. Nah, habis dikompresi, Anda tekan tombol play nih, pengen dengarkan kan? Pengen play gitu kan? Play gitu ya. Pengen dengarkan begitu, Anda tekan tombol play, maka saya akan ekstraksi gitu kan. Tadi kan prosesnya dikompresi, jadi ini original.
dari original gitu kan, original dikompresi, disimpan HDData gitu kan, SSD dan seterusnya, kemudian di play maka diekstraksi. Ekstraksi sinyalnya jadinya seperti apa? Balikin lagi ke awal gitu ya. Balikin lagi ke awal gimana? Nah, karena dia 4, oh ekstraksinya 2 kata dia tuh, kata komputer dia tahu itu, maka dia akan ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kemudian ekstraksinya gimana? 2. Berarti di sini jadi angka berapa? Angka 2 di sini. Straight. Nah, angka 2 ini di mana? Di 4, 1. Angka ini 2 berapa? 6, 2, 8, 1. Nah, gitu kan. Nah, akan ada yang hilang gitu ya. Akan ada sinyal-sinyal yang hilang. Ini angkanya berapa? Angka 2, angka 1, angka 2, angka 1. Sinyal berapa? Sinyal di angka yang ini hilang. Gitu ya. Nah, itu menjadikan suara kita ketika dikompresi suara atau gambar atau apapun jadinya tidak sebaik yang realnya begitu kan. Maka ada HP gitu kan, HP Samsung tipe berapa atau HP Retina. Nah, definisi Retina itu sebenarnya dia memaksakan bentuk bit sama dengan kerapatan piksel dari yang mata sanggup deteksi begitu ya, seperti itu. Maka sinyal-sinyal yang saya kasih warna hijau itu loss gitu ya. Ini contohnya sinyal 7 nih. Awalnya ada, tapi karena ada proses kompresi, maka di sini nggak ada gitu kan. Ini hilang sih. Hilang itu ya memang ya secara ini ya memang di display nggak ada, dia apa begitu ya, nggak ada di sini karena di informasi ini nggak ada, Pak, nggak ada di 3,4, nggak ada. Dia sinyalnya sinyal diskrit, dia tidak ada sepanjang waktu, dia hanya ada pada angka bilangan-bilangan bulat saja gitu kira-kira. Maka inilah kenapa kalau misalkan kita play voice kita jadi berbeda, kira-kira seperti itu. Oke, mungkin itu ya, tidak terlalu lama untuk hari ini. Kira-kira seperti itu, kita sudah membahas saya sedikit ya menjelaskan apa itu sinyal, apa itu sistem, kemudian beberapa aplikasinya, transmit receive, kemudian menjadi control system, kemudian beberapa aplikasi untuk radar gitu ya, remote sensing, kemudian voice, kemudian alasannya gitu kenapa sinyal digital lebih preferable untuk disimpan, diolah, dikopresi ya. Kemudian perbedaan sinyal continuous sama discrete. Nanti kita belajar mengenai perubahan dari analog ke digital ya, tidak hari ini. Tapi sekarang kita sudah punya pemahaman bahwa ada sinyal continuous, ada sinyal discrete. Begitu kan, ada sinyal even dan odd, ada juga sinyal-sinyal yang kompleks gitu ya, ada sinyal periodik dan non-periodik, kemudian ada sinyal juga yang deterministik. Kita bisa menghitung ya power energinya berapa, termasuk basic operasi sinyalnya gitu ya, dari mulai amplitude scaling, kemudian multiplikasi, penjumlahan dan seterusnya. Kemudian kita juga setelah mempelajari time scaling gitu ya, ini mungkin baru time scaling ini. Mungkin Anda sudah tahu lah apa namanya penjumlahan, pengurangan, multiplikasi, diferensiasi. Nah, ini time scaling ini baru ya. Bagaimana sebuah data itu dikompresi, bisa juga direfleksi ya di sini ya. Nah, ini contoh terakhir adalah discrete time, bagaimana sinyal tersebut hilang gitu ya, atau ya hilang karena proses kompresi. Oke, kira-kira itu reviewnya. Baik, terima kasih. Ada yang ditanyakan? Mungkin? Izin bertanya, Bapak. Iya, silakan Rifki. Baik, Bapak. Sebenarnya Rizky izin bertanya di bagian yang terakhir ini, Pak, tentang Ya. kompresi, di mana pada saat terjadinya kompresi, maka terjadi pula kehilangan beberapa nilai dari sinyal yang dikompresi tersebut. Namun pada saat ini ada beberapa tools atau alat yang bisa digunakan untuk misal ada sebuah gambar yang memiliki kualitas yang buruk gitu ya, Jelek maksudnya gitu, oke. ya kemudian ditingkatkan ke kualitas yang lebih tinggi.
Nah, apakah pada proses tersebut terjadi pengisian nilai dari sinyal yang hilang tersebut, ataukah membuat sinyal baru membuat sinyal baru atau versi baru dari gambar tersebut, di mana gambar tersebut telah disempurnakan. Jadi, apakah masih menggunakan gambar original yang diisi nilai tersebut, atau ternyata alat tersebut Oke, itu bikin gambar lain gitu, Pak. Terima kasih, oke, Bapak. bikin gambar lain. Kalau gambar kosong, kira-kira bisa jadi gambar nggak itu? Ngerti Bisa. nggak pertanyaan saya? Gambar kosong nih, gitu kan? Saya kasih satu titik gitu kan? Begini, kan ada gambar tuh, gambar apa namanya, gambar muka lah, misalnya seperti itu. Cuma saya kasih hidungnya doang begitu. Kira-kira ke gambar nggak muka semuanya? Mungkin nggak ke gambar. Oke, nggak mungkin ya. Jadi apa namanya, yang bisa dilakukan adalah proses prediksi biasanya. Nah, itu masuk ke sinyal processing, betul ya. Nah, ini kan saya anggap angka 1 ya. Jadi kalau ada gambar begitu kan, gambarnya ngeblur begitu kan, ada gambar ngeblur gitu kan, gimana lah, nah gambar ngeblur di daerah sini dan seterusnya. Nah, ada namanya neighbor prediction gitu ya. Jadi tetangga ini, oh ternyata ini kan tiganya hilang nih sebenarnya, dia memprediksi nih 2 1 gitu kan. Oh, berarti kalau saya bikin regresi ke sini, maka angkanya di sini. Ini yang paling simpel ya. Ini regresi. Oh, berarti angkanya daripada 0 gitu kan. Kebayang ya, daripada 0 maka saya buat nih tengah-tengah aja nih antara neighbor. Jadi neighbor itu untuk memperhalus gambar dengan memperhatikan piksel-piksel yang ada di tetangganya, begitu kan? Seperti itu. Karena kecenderungannya sebuah piksel tidak mungkin ini kalau saya perbesar gitu ya, 3 kali 3 seperti ini. Kalau saya ini kan piksel ya, kalau Anda perhatikan gitu kan, kayak misalkan 800 kali 1600 itu jumlah piksel, sebenarnya jumlah dot ya, jumlah piksel. Kalau itu masih black and white, kalau dia berwarna dia akan ada 3 layer gitu ya pikselnya itu. Jadi akan ada apa namanya, RGB gitu kan, red, green sama sama blue gitu kan, dijumlahkan. Nah, jadi menyimpan sebuah gambar berwarna itu sangat-sangat besar effortnya ya, besar juga filenya. Itu kan satu piksel aja terdiri dari penjumlahan 3 buah RGB tadi. Belum lagi berapa banyak pikselnya. Nah, katakanlah yang paling sederhana adalah sinyal 2 dimensi seperti ini. Untuk memprediksi sinyal ini kan tadi awalnya jadi 0 ya karena loss. Nah, tapi si programnya canggih nih gitu kan. Programnya canggih. Dia perhatikan nih, kalau dari 0, daripada jadi 0, saya perhatikan tengah-tengahnya berapa gitu kan. Berarti ini kan 1,5 nih, misalkan seperti kan ini nilainya tidak harus diskrit ya, yang atas ya. Yang harus diskrit adalah sub n-nya ya. Maka di sini bisa jadi berapa? 1,5 kan begitu ya. Nah, daripada 0 kan prediksi awal kan 0 nih. Nilai aslinya berapa sih di 3? Nilai aslinya adalah berapa? Nilai aslinya adalah 1 gitu kan. Nah, nilai aslinya adalah 1. Berarti dia errornya lebih sedikit gitu loh. Artinya nilai aslinya adalah 1 di sini. Nah, dia kan hanya ada error 0,5 nih di sini nih. Daripada errornya 1 gitu kan. Maka programnya sudah nambah canggih, maka sekarang dia lebih mirip aslinya. Kenapa? Karena angka aslinya 1. Dia memberikan angka 1,5 dibandingkan dia memberikan angka 0. Gitu ya. Gitu kira-kira ya misalkan di sini pun angka, misalkan pikselnya di sini ada 6, ada 70, misalkan 60 begitu kan. Di sini 80, di sini 90, di sini 60. Nah, dia dia memprediksi nih, oh nilai piksel ini berapa sih gitu kan, seperti dari tetangga-tetangganya biasanya. Tetangganya berapa yang diambil, ada yang sekotak, ada yang kiri kanan gitu kan, atau ada yang serumpun, itu bebas gitu ya. Itu yang menjadi pusat risetnya itu di sana gitu. Tapi yang jelas gimana caranya si piksel yang kosong ini, yang nggak jelas ini itu jadi 0. Begitupun kalau ada piksel lonjakan tiba-tiba jadi warna putih gitu kan, tiba-tiba jadi 0, 0 kan, 0 kan kalau di sana putih ya, hitam itu 255. Nah, mohon maaf kalau kebalik ya, nanti dikoreksi aja.
Nah, ini jadi kayak what happened in here gitu kan, ada apa di sini, kok dia tidak sama dengan tetangga begitu, seperti itu ya, mungkin karena kegores lah atau apa, maka dia adjust, maka dia perbaikin nilai pixel tersebut, jadi ya mungkin angkanya di sekitar 50 dan seterusnya gitu, seperti itu caranya, seperti itu. Ini jelas ya, analoginya seperti ini ya, melihat dari tetangga ya. Baik Bapak, terima kasih banyak Bapak Hmm. atas jawabannya dari Pak. Oke, oke, silakan. Ada yang ditanyakan lagi? Yang lain? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Masih mengenai proses kompresi tadi, kira-kira Hmm. ada cara yang bisa dilakukan nggak, Pak, untuk mengoptimalkan proses kompresi? Semisal saya punya video, ukurannya itu lumayan besar, tapi ketika di-upload ke YouTube dan di-download ulang, itu kualitasnya tidak jauh berbeda, Pak, tapi ukuran filenya itu terpaut lumayan jauh, Pak. Berapa persen biasanya? Sepengetahuan saya ya, kompresi, jadi ada dua, ada recording atau ada juga ada kompresi namanya. Ini ya, kenapa tertarik di sini ya? Oke, ya nggak apa-apa. Nah, jadi kalau kompresi, coba perhatikan ya, hampir tidak ada kompresi sepengetahuan saya ya, mungkin sudah terbaru sudah ada menggunakan machine learning dan seterusnya. Mungkin di sini jadi 100 MB gitu kan, bentuknya video kah, gambar kah gitu ya. Nah, nggak ada yang jadi 50 biasanya, gitu ya, 50 MB. Ini hampir 50%. Biasanya kompresi paling maksimal tuh di 80% ya, jadi artinya dia bisa jadi 80 MB gitu, seperti itu ya, berarti kan ini kompresinya 20% ya, 20%. Nah, kalaupun ada yang sampai 50, dia biasanya coding ulang gitu ya, jadi ditempatkan kan kadang kalau Anda belajar apa namanya sistem komputer ya, jaringan komputer dalam sebuah bit itu kan di depannya ada header-headernya tuh begitu ya, ada headernya, ini naruh di mana, baru dalamnya adalah informasi gitu kan. Nah, di sini baru coding ulang ya, coding kembali. Biasanya prosesnya lama. Beda dengan kompresi. Saya pernah juga menggunakan ini, memang jauh ya, bisa sampai 50% gitu kan. Cuma prosesnya lama banget gitu kan, karena dia di arrange ulang lah gitu ya. Seperti itu di defrag. Nah, kalau yang ini biasanya berubah paling 20% atau 30% maksimal. Kira-kira seperti itu. Itu tipsnya begitu. Tidak mungkin ya quality yang bagus gitu kan. Dia pasti akan versus dengan size pasti. Jadi ya itu sudah sifat naruriah manusia kan, kualitinya bagus, size-nya rendah gitu kan. Saya pengen nonton video 4K gitu kan, tapi ukuran filenya pengen 5 mega, ya nggak mungkin begitu ya. Artinya ya memang riset ke arah sana sih, memang seperti itu. Cuma ini akan selalu resource akan selalu dengan kualitas akan selalu bertanding begitu ya, seperti itu. Jadi balik lagi ke kebutuhannya, apakah kebutuhannya yang jadi mana yang bagus, apakah yang 5 MB begitu kan, atau yang 4K yang mungkin 2 giga gitu kan, seperti itu kan. Nah, ya tergantung media yang dipakai begitu, seperti itu, apakah video, audio, ataukah memang Blu-ray dan seterusnya, ataukah hanya handphone aja begitu kan, atau low quality handphone gitu. Jadi akan ada trade off ya, seperti itu ya, tidak itu udah nature ya, sudah hukum alam begitu. Kira-kira seperti itu ya jawabannya ya. Baik, Tadi Pak. siapa? Terima kasih. Valentino ya. Ada lagi yang ditanyakan? Oke, saya kira sudah ya. Terima kasih atas kehadirannya. Itu ada lagi langsung siapa? Reza, silakan. Izin bertanya terkait yang itu Pak, yang KRS manual itu nanti untuk mekanisme absen dan lainnya itu bagaimana ya Pak? KRS manual maksudnya? Jadi Kehadiran. saya kan KRS-nya manual, jadi belum ada datanya disediakan gitu Pak di data mahasiswa di Bapaknya. Hadir aja ya, hadir di kuliah ya, jangan sampai nggak hadir. Ngambil mata kuliah saya kan ya, Mas Reza ya? Ya, kalau ngambil hadir aja di kuliah saya, begitu, seperti itu.
biasanya mungkin bulan pertama udah keluar ya, gitu ya. Untuk absensi nantilah dikumpulkan di pekan terakhir ya, gitu ya, sebelum UTS gitu, seperti itu. Baik Kan Pak, tadi terima absensi kasih. tidak masuk ini ya, absensi tidak masuk ini penilaian, lebih ke arah ke konten ya, seperti itu. Lagian ini udah gede lah, udah saya tidak termasuk yang absen hadir datang, nah itu SMA banget lah, SMP begitu kan. Mungkin kalau udah besar kan fokusnya udah lebih dewasa, jadi harus tahu begitu kan kapan hadir, kapan enggak dan seterusnya ya. Silakan Anda bisa menimbang-nimbang sendiri begitu ya, seperti itu, kapan bisa mengakses kuliah saya gitu ya, bisa diakses juga. Kira-kira seperti itu ya, dari saya ya, saja ya. Baik Pak, terima kasih Oke. banyak Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi? Sudah sepertinya ya. Kalau tidak ada, tadi siapa yang buka? Ada lagi yang ditanyakan? Oh ya, Izhar. Saya mau nanya, ini Pak, kalau kan ada tuh kalau orang nyanyi autotune. Nah, kalau autotune tuh biar suara yang tadinya jelek jadi merdu atau bagus itu dalam sinyal informasinya itu apa Pak yang diubah? Gitu Pak. Oke. Ya, sinyal. Jadi begini, autotune ya. Jadi sebelum autotune. Jadi sebelum memang jadi memang sekarang tuh program tuh udah cerdas-cerdas ya. Jadi ada autotune itu ketika jadi begini, misalkan angkanya tadi ya, jadi ada namanya dia mengkombinasikan agregasi dengan kompresi dan seterusnya. Udah kemana-mana. Ya, misalkan 1, 2, 1, 2, 1 lah, katakanlah begitulah. 3 nih, 4. Ada kompresi dan seterusnya. Nah, cuma kan ada mungkin ada suara yang palas gitu ya, seperti itu ya. Nah, mungkin ini tiba-tiba jadi melonjak gitu kan, jadi 7 aja kan. Ini kan tiba-tiba melengking gitu kan 7. Nah, harusnya nggak 7 nih gitu kan. Maka maka si threshold-nya dia punya semacam batasan lah, di setting sedemikian rupa, apakah di programnya, di hardware-nya atau di software. Oh, ini maksimal 3 begitu ya. Maka ini mounting-nya tuh kayak tertekan gitu ya, kayak ke hold. Jadi maksimal ya di angka 3 gitu kan. Kan suara yang bikin fals itu suara yang tiba-tiba ada begitu kan, nggak smooth lah ya, nggak enak didengar karena random sinyalnya begitu tinggi begitu kan. Nah, ini ada 2 ayam. Nah, dengan seperti itu maka dibatasin gitu kan, ditune ulang gitu kan, di auto, maka maksimal seperti ini. Jadi ya dia memang jadi lebih bagus pastinya gitu kan, karena dia memang dari awal sudah dibatasin di angka 3 tadi. Kira-kira begitu. Itu di auto tuning ya, seperti itu ya. Gitu ya. Mekanismenya macam-macam, apakah dari sini harus sama atau harus angka 3 dan seterusnya. Itu mekanisme dari codingannya aja. Gitu. Terjawab ya, semoga ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, ada lagi? Nah, sudah ya. Izin bertanya Pak. Oh ya, silakan. Mungkin agak melenceng ya Pak. Oh ya. Maaf. Saya pernah baca di Wikipedia yang mana sumber referensinya tercantum itu bahwa pengolahan sinyal digital itu lebih condong ke komputer daripada lebih condong ke bidang komputer ya Pak, seperti kompresi ekstraksi daripada bidang telekomunikasi. Nah, apakah Bapak bisa memberikan pendapat terkait hal itu Pak? Oh gitu, oke. Nah, ini dia. Karena kebanyakan PSD itu ya yang ngajar itu kebanyakan orang komputer. Maka jadi begini. Pengajaran sebuah mata kuliah kadang ada nuansa gitu ya, ada nuansa apa ya, saya menjelaskan, ada nuansa, ada semacam dia akan membawa ke expertnya dia gitu loh. Expertnya di mana? Nah, PSD-nya ada waktu saya kuliah juga sama ya,
ada orang yang ngajar image processing, maka dia akan mengajar mengenai kompresi, JPEG itu gimana gitu kan. Tapi ada juga orang yang ngajar PSD itu bidangnya Telkom, maka dia akan ngajak bagaimana sih OFDM gitu kan, orthogonal frequency division, multiple access. Ini kan sinyal processing juga, cuma pada Telkom gitu, seperti itu. Kemudian kompresi kalau datanya dikirimkan bagaimana, misalkan kaitan dengan IoT dan seterusnya. Jadi kalau kendali, misalkan apa PSD-nya dikendali gitu ya, seperti itu, maka kalau pengajarnya kendali ya seperti itu, maka dia bagaimana mengendalikan kontrol motor ya, motor listrik misalkan, itu kan sinyal-sinyalnya nanti kan ada pakai VHDL dan seterusnya. Nah, cuma yang dikontrolnya adalah motor. Nah, kalau yang di ini adalah kontrolnya adalah image, kalau yang di sini adalah kontrolnya adalah sinyal telekomunikasi, UFDM, CDMA gitu ya. Seperti itu sinyal misalkan ya LTE dan seterusnya. Nah, makanya di pertemuan terakhir saya persilahkan ke Anda baca topik-topik yang berkaitan PSD gitu kan, pengolahan sinyal, ya tidak harus image begitu kan. Nah, kalau misalkan orang yang ngomongnya bidangnya radar gitu kan, PSD dia akan nariknya ke arah pembicaraannya mengenai radar gitu kan. Misalkan di mobil gitu ya. Mungkin Anda pernah lihat mobil di atas gitu ya. Nah, ini ada radarnya, ada yang pakai radarnya antena, tapi ada juga pakai gelombang elektromagnet gitu kan. Ini PSD juga gitu ya, seperti itu. Jadi tidak mulu-mulu berkaitan dengan komputer begitu ya, tergantung sisi ketertarikannya kemana, karena semuanya adalah pengolahan sinyal begitu, seperti itu. Terjawab ya maksudnya ya, itu opini saya mengenai mata kuliah PSD gitu. Jadi tidak harus komputer, tergantung dari mau dibawa kemana pembicaraan dari mata kuliah tersebut. Semoga ini ya paham ya. Tadi siapa? Ari, Pak. Oke, ya. Baik, Bapak. Terima kasih, Pak. Oke ya, Ari ya. Oke. Baik, Pak. Ada lagi yang tanyakan? Tidak ada ya? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, demikian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Terima kasih, Bapak. Nah, Terima kasih, Pak.